السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. Kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat di dalam surat An-Nisa ayat 131 dan 132. Walillahi, dan milik Allah lah, ma fis samawati wa ma fil ard, semua apa yang ada di langit dan semua apa yang ada di bumi. Walaqad wassayna alladhina utul kitab, dan sungguh kami telah mewasiatkan kepada para ahli kitab Yahudi dan Nasrani min qablikum, dari sebelum kalian, wa iyyakum, dan juga kalian. Berarti telah diperintahkan oleh Allah, telah diwasiatkan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu dari kalangan ahli kitab dan juga kepada kalian, anittaqullah, yaitu agar bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in takfuru, jika kalian kufur, jika kalian ingkar, jika kalian menentang perintah untuk bertakwa kepada Allah, fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, maka sesungguhnya milik Allah lah semua apa yang di langit dan semua apa yang di bumi. Wa kana Allahu ghaniyan hamida, dan sesungguhnya Allah maha kaya dan maha terpuji. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila, dan milik Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan cukup Allah sebagai wakil, tempat bertawakal para mutawakkilun. Ikhwani fillah, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya yang ringkas, Taysir Al-Karim Ar-Rahman fi tafsir Kalamil Mannan, yukhbiru ta'ala an umumi mulkihi al-azim al-wasi' al-mustalzim tadbirahu bi jami' anwa'i at-tadbir wa tasarrufuhu bi anwa'i at-tasrif qadaran wa syar'a. Kata Syekh Sa'di rahimahullah bahwa Allah menghabarkan dalam ayat ini keumuman kepemilikannya. Artinya kepemilikan Allah Subhanahu wa ta'ala mencakup segala sesuatu yang di langit dan segala sesuatu yang di bumi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah lah seluruh apa yang di langit dan seluruh apa yang di bumi. Maknanya adalah kepemilikan yang azimul wasi', kepemilikan yang sangat agung, kepemilikan yang sangat luas, yang konsekuensinya
bahwa Allah bebas berbuat apapun pada miliknya. Yang tentunya mustalzimun anna Allah lahu tasarruf wa tadbir bikulli tadbir bikulli tasarruf. Allah bebas berbuat apapun pada miliknya, Allah bebas mengatur apapun pada miliknya, Allah bebas menakdirkan apapun pada miliknya. Allah bebas menentukan apapun sekehendaknya pada miliknya. Ini makna kepemilikan yang mutlak. Sehingga ikhwani fiddina azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh Sa'di, maka apapun yang Allah Subhanahu wa taala tentukan syar'an atau qadran, bebas bagi Allah. Apa-apa mau ngatur tentang masalah yang qadaran adalah apa yang ditakdirkan, kebaikan atau keburukan. Apakah kesuburan, kemakmuran, atau Allah takdirkan bencana yang menghancurkan, itu terserah Allah, karena semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwani fiddin a'azakumullah, ketika pengingkar-pengingkar takdir, ketika Mu'tazilah Al-Qadariyah datang ke seorang ulama dan kemudian berkata, Maha Suci Allah yang Maha Adil. Ulama ahlu sunnah tadi paham arahnya kemana bicara keadilan. Maka beliau pun berkata, Maha Suci Allah yang memiliki segala sesuatu dan bebas melakukan apapun pada miliknya. Baik. Mubtadi' tadi berkata, apakah adil kalau Allah menciptakan manusia, memberikan pilihan, memberikan syariat, mengancam dengan neraka, kemudian menakdirkan dia kafir? Mulai sang mubtadi' undal mulai dengan argumen bodohnya. Apakah itu adil? Menakdirkan, menentukan, kemudian diazab. Maka pertanyaan alim sunni tadi hanya berkata, ahuwa yaf'alu fi mulkihi au fi mulkika ant. Apakah dia melakukan pada miliknya atau pada milikmu? Dia berkata, ya tentu pada miliknya. Kalau pada miliknya, maka aku ucapkan kembali muqaddimahku. Maha Suci Allah yang maha melakukan pada miliknya sekehendaknya. Selesai. Subhanalladzi yaf'alu fi mulkihi ma yasha. Maha Suci Allah yang maha melakukan apapun pada miliknya. Bebas bagi Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, kemudian Allah hancurkan. Terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak ditanya mengapa berbuat begini, mengapa berbuat begitu. Tapi kalian yang akan ditanya, karena kalian makhlukun marbubun. Kalian makhluk, kalian marbub yang dikuasai dan dimiliki oleh Allah. Maka Allah berhak untuk tanya pada kalian, mengapa tidak salat, mengapa tidak puasa, mengapa tidak bersedekah, mengapa tidak begini, mengapa tidak begitu. Hak Allah untuk menanyakan itu. Tetapi rakyat atau tetapi para hamba, para makhluk tidak berhak untuk bertanya kepada Allah, mengapa ditakdirkan begini? Mengapa ditakdirkan? Itu urusan Allah. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang dia perbuat, tapi mereka yang akan ditanya, kata Allah. Allah tidak ditanya, la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Mereka yang akan ditanya. Maka barakallahu fikum, ayat ini menjelaskan hak Allah tersebut, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah seluruh yang di langit, seluruh yang di bumi. Tentunya makna yang terkandung di dalamnya adalah Allah bebas menentukan apapun pada miliknya. Apakah menentukan qadaran atau menentukan syar'an. Menentukan qadaran sudah dicontohkan, yaitu menentukan kemakmuran atau menentukan bencana,
azab, atau menentukan musibah-musibah, atau menentukan keselamatan-keselamatan itu qadaran. Dan Allah juga bebas menentukan ketentuan-ketentuan syariat. Ini halal, ini haram, ini wajib, ini jangan dikerjakan, ini harus, yang ini mubah. Terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka secara syar'i Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan perintahnya, anittaqullah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Allah wasiatkan kepada ahli kitab, dan Allah wasiatkan pula pada kalian, anittaqullah, agar bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fatasarrufu syar'i, maka tasarrufnya yang syar'i, an wassal awwalina wal akhirin. Tasarrufnya yang syar'i adalah mewasiatkan seluruh manusia yang awal dan yang akhir, ahlul kitab sabiqah wal lahiqah, ahlul kitab yang terdahulu maupun yang akan datang, semuanya diperintahkan bitaqwallah, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mutadamminatu lil amri wan nahi, yang namanya taqwallah mengandung di dalamnya perintah dan larangan. Kerjakan perintah-perintahnya dan hendaklah tinggalkan apa yang dilarangnya. Wa tasyri'il ahkam, terkandung di dalamnya syariat hukum. Wal mujazah liman qama bihadhihi alwasiyah bisawab, terkandung pula di dalamnya janji akan dibalas dengan kebaikan siapa yang menegakkan wasiat ini bisawab, dengan pahala. Wal muaqabah liman ahmalaha wa dayya'aha, dan juga disiapkan balasan azab bagi siapa yang ahmalaha, yang melalaikannya, wa dayya'aha, yang menyia-nyiakannya, bi alimil azab, akan dibalas dengan azab yang pedih. Walihada qala, oleh karena itu Allah berfirman, wa in takfuru, kalau kalian kufur, yakni kalian meninggalkan taqwallah, bi an tatruku taqwallahi wa tusyriku billah, kalau kalian meninggalkan taqwallah, kalau kalian menyekutukan Allah, ma lam yunazzil bihi alaikum sultana, apa yang Allah tidak pernah turunkan pada kalian ilmunya, fa innakum la tadurruna bidzalik, maka sesungguhnya kalian tidak merugikan Allah sedikit pun. Kalian tidak merugikan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala, illa anfusakum, kecuali diri kalian sendiri yang akan rugi. Wala tadurruna Allah syai'an wala tanqusuna mulkahu, kalian tidak merugikan Allah, kalian tidak mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Walahu abidun khairun minkum, Allah memiliki hamba-hamba yang lebih baik dari kalian. Wa a'zam wa aktsar, lebih agung, lebih mulia, lebih banyak. Muti'un, mereka semua taat kepada Allah. Khadi'un li amrih, mereka semua tunduk kepadanya. Walihada rattaba ala dhalik, oleh karena Allah Subhanahu wa taala, walihada, oleh karena itu rattaba ala dhalik, Allah susunkan di belakangnya dengan kalimat wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, maka milik Allah lah seluruh yang di langit dan seluruh yang di bumi. Diulang kalimat yang semakna, diawali dengan kalimat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, milik Allah lah seluruh yang di langit dan yang di bumi, dengan maksud bahwa Allah berhak berbuat apapun pada miliknya, berhak mengatur apapun pada miliknya, berhak untuk menentukan takdir mereka, itu semua milik Allah.
Kalau kalian kufur, maka milik Allah lah ma fis samawati wa ma fil ardi. Sama. Tetapi dengan makna kalian berbuat apapun tetap tidak mengurangi kekuasaan Allah, kepemilikan Allah, karena Allah memiliki seluruh yang di langit, seluruh yang di bumi. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa maknanya? Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa kana Allahu ghaniyan hamida. Allah maha kaya lagi maha terpuji. Maha kaya, memiliki seluruh yang di langit dan di bumi, memiliki seluruh yang ada di alam semesta. Hamida, maha terpuji, yakni maha memiliki sifat-sifat yang terpuji. Seluruh sifat-sifat pujian hanya layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lahul judul kamil wal ihsanil syamil as-sadir min khazaini rahmatihi allati la yanqusuha al-infaq wa la yughiduha nafaqah. Allah memiliki sifat jud al-kamil, maha memberi. Al-jud al-karam, maha memberi. Wal ihsanil syamil, dan memiliki sifat ihsan, sifat baik yang lengkap sempurna. As-sadir min khazaini rahmatih, Allah maha memberi, maha mengasihi, yang didapat dari segala perbendaharaan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak berkurang dengan infak, yang tidak akan berubah, tidak akan berkurang dengan nafkah. Sahaul laili wan nahar, maha memberi, maha murah siang dan malam. Law ijtama'atil insu wal jinnu ala sa'idin wahid wa likullin minhum yas'al mas'alatahu. Digambarkan dalam hadis bahwa kalaupun dikumpulkan seluruh jin dan manusia di tempat yang tinggi, kemudian seluruhnya meminta kepada Allah dengan permintaannya masing-masing, kemudian Allah penuhi semua permintaan mereka, tidak akan berkurang kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa kal mikhyat udkhilal bahra, kecuali seperti jarum yang dicemplungkan ke laut kemudian diangkat lagi. Apakah laut itu berkurang karena ada air yang nempel di jarum tadi? Tidak berkurang sedikit pun. Ikhwan fillah, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau kalian beriman seluruhnya seperti manusia yang paling beriman seluruhnya, manusianya dan jinnya, tidak bertambah kekuasaan Allah sedikit pun. Kalau kalian kafir sekafir-kafirnya, akfaru rajulin, sekafir-kafir orang, seluruhnya, manusianya dan jinnya, ma naqsa min mulkihi syai'a, tidak berkurang kekuasaan Allah sedikit pun. Sehingga ketika seorang menentang agama, seseorang menentang ayat, menentang hadis, menentang Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak merugikan Allah sedikit pun, bahkan merugikan dirinya sendiri. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala law ijtama'a ahlus samawati wa ahlul ardi awwaluhum wa akhiruhum, kalau berkumpul seluruh apa yang di langit atau siapa yang di langit dan siapa yang di bumi, penduduk langit dan penduduk bumi, dari awal mereka sampai akhir mereka, fasa'ala kullu wahidin minhum mas'alatahu, dan masing-masingnya meminta kepada Allah, ma balagat amanihi, meminta semua angan-angan mereka, kemudian diberi oleh Allah seluruh permintaan mereka, ma naqsa min mulkihi syai'a, tidak akan berkurang kekuasaannya, kerajaannya sedikit pun.
Dzalika bi'annahu jawadun wajidun majid. Karena dia Allah Subhanahu wa taala Jawad, Maha memberi, Maha kaya, Wajid, Maha memiliki, Majid, Maha mulia. Ata'uhu kalam wa 'adzabuhu kalam. Pemberiannya cukup dengan ucapan. Azabnya juga cukup dengan ucapan. Ini ucapan kun, jadilah, maka jadilah dia. Innama amruhu li syai'in idza arada an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah jika ingin sesuatu an yaqula lahu, hanya berkata kun yang bermakna jadilah, maka jadilah dia. Apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala? Seluruh manusia, seluruh jin berada tempat yang tinggi, meminta permintaan-permintaan mereka masing-masing, yang semua merupakan angan-angan mereka yang besar. Saya ingin istana, saya ingin, silakan. Saya ingin sungai dari emas, tepi-tepinya. Allah kasih semuanya. Itu tidak berkurang kepemilikan Allah sedikit pun. Wa min tamami ghinahu, dan karena sempurnanya kekayaan Allah, annahu kamilul awsaf, dan bahwasanya Allah maha sempurna sifat-sifatnya. Idh law kana fihi naqsun biwajhin minal wujuh, maka kalau ada kekurangan dari sisi manapun, lakana fihi na'ustiqar, berarti Allah membutuhkan kesempurnaan. Kalau ada sesuatu yang menyebabkan kurangnya kuasaan Allah, berarti Allah membutuhkan dia untuk menyempurnakannya. Iya kan? Maka tidak mungkin Allah yaftaqir ila ghairih. Allah ghaniyun. Allah maha kaya, maha sempurna. Ballahu kullu sifati kamal. Bahkan Allah memiliki segala sifat kesempurnaan. Wa min tilka sifati kamanuha, dan di antara sifat-sifat tersebut adalah kesempurnaannya. Wa min tamami ghinahu, dan di antara kesempurnaan kekayaannya, tidak butuh siapapun. Maka Allah tidak butuh pendamping, tidak butuh istri, tidak butuh anak, tidak memerlukan itu semua. Lam yattakhid sahibatan wala walada. Allah tidak mengambil, tidak menjadikan sahibah, pendamping, istri, wala walada, tidak pula anak, wala syarikan, dan tidak memerlukan pula sekutu-sekutu di dalam kerajaannya, wala zahira, tidak perlu pendukung-pendukung, wala muawina, tidak perlu pembantu-pembantu, ala syai'in min tadabiri mulki, tidak perlu pembantu pendukung untuk mengatur seluruh alam ini. Jadi jangan dianggap bahwa malaikat-malaikat itu pembantu. Allah tidak butuh, tidak berhajat pada malaikat. Allah ciptakan malaikat wa huwa ghaniyun anhum. Allah menciptakan malaikat-malaikat, tetapi bukan Allah butuh pada mereka. Tidak. Allah menunjukkan kekayaannya, menunjukkan kepada kalian bahwa ada umat lain selain kalian. Kalau kalian kufur, Allah memiliki umat-umat lain, hamba-hamba yang lain yang lebih mulia dari kalian, lebih agung dari kalian, lebih hebat dari kalian, dan lebih taat dari kalian. Muti'un, selalu beribadah, selalu bertasbih, selalu. Kalau dikatakan malaikat itu pembantu, tayyib, malaikat yang ada di Baitul Ma'mur, yang jumlahnya tak terhingga banyaknya, setiap hari masuk 70.000 malaikat ke Baitul Ma'mur, dan kemudian pergi tidak kembali lagi selama-lamanya. Datang besoknya malaikat yang lain 70.000 juga. Berarti 70.000 kali jumlah hari sampai hari kiamat. Berapa jumlah malaikat? Hari ini 70.000, besok 70.000, besok terus. Dari mulai awal penciptaan manusia, dari awal penciptaan bumi sampai akhir masa. Disuruh apa mereka?
Membantu apa mereka? Mereka berzikir, memuji Allah, beribadah. Ditambah lagi di atas langit ini diriwayatkan inna sama fa'id. Fa'id itu merintih. Karena tidak ada maudhi' arba asabi' illa malaikatan sajidah. Tidak ada tempat sejarak 4 jari kecuali ada malaikat. Malaikat ini, malaikat lagi di sebelahnya tidak lebih dari 4 jari. Rapat, penuh malaikat-malaikat. Semuanya sujud beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Bebas bagi Allah menciptakan malaikat, menciptakan manusia, menciptakan jin, dan kemudian Allah ceritakan pada kalian wahai manusia, beribadahlah kepada Allah. Wa in takfuru, kalau kalian kafir, Allah punya hamba-hamba lain yang lebih hebat dari kalian, lebih mulia dari kalian, lebih taat daripada kalian. Mereka selalu beribadah, mereka selalu berzikir kepada Allah, sujud kepada Allah. Ikhwani fiddin a'azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan demikian pula sekian banyak malaikat yang diperintahkan oleh Allah dengan perintah-perintah dan diberi tugas dengan tugas-tugas, dan bukan karena Allah butuh kepada mereka. Sebagaimana Allah perintahkan pada kalian dengan perintah-perintah, bukan Allah berhajat pada kalian. Kalau kalian tidak salat, kalau kalian tidak puasa, kalau kalian tidak bertakwa, Allah tidak berkurang kekuasaannya sedikit pun. Kalian sendiri yang rugi. Kembali kepada kitab. Allah rahimahullah. Wala syarikan fil mulkihi wala zahiran wala muawinan lahu ala syai'in min tadabiri mulkihi wa min kamali ghinahu. Dan termasuk kesempurnaan kekayaan Allah adalah iftiqarul alamil alawi was sufli. Justru seluruh alam yang di atas maupun alam yang di bawah, alam langit dan alam bumi, seluruhnya fi jami' ahwalihim, dalam segala keadaan mereka, wa syu'unihim, dalam seluruh urusan mereka, wa su'alihim iyahu, dan permintaan kepadanya, fi jami' hawaijihim, dalam hajat-hajat mereka, ad-daqiqah wal jalilah, yang kecil maupun yang besar, mereka butuh kepada Allah. Mereka berhajat kepada Allah. Ai iftiqar. Iftiqar, berhajat. Yani mereka fuqara'u ilallah. Mereka fuqara, mereka fakir, mereka berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala fi kulli ahwalih, fi kulli syu'uni, fi kulli hajatih, dalam segala keadaan, dalam segala urusan, dalam segala keperluan, mereka perlu berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqama ta'ala bitilkal matalib wal as'ilah. Dan Allah menegakkan seluruh permintaan mereka, seluruh harapan mereka, wa aghnahum wa aqnahum. Allah cukupi kemauan mereka, Allah cukupi permintaan mereka, wa manna alaihim bilutfih, dan Allah berikan kebaikannya kepada mereka, bilutfihi wa hadahum, dengan kelembutannya, wa hadahum, dan Allah berikan petunjuk pada mereka. Ayat itu sifat kesempurnaan Allah dalam kekayaannya. Wa amal hamid fahuwa min asma'illahi ta'ala al-jalilah ad-dal ala annahu huwa al-mustahiq li kulli hamdin wa mahabbatin wa thana'in wa ikram. Adapun hamid, sifat terpujinya Allah Subhanahu wa ta'ala, fahuwa min asma'illah, maka itu diantara nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat tinggi. Ad-dal ala annahu huwal mustahiq, yang menunjukkan bahwa dialah satu-satunya yang berhak untuk dipuji. Wa mahabbah, yang berhak untuk dicintai. Wa tsana, yang berhak untuk disanjung. Wa ikram, yang berhak untuk dimuliakan.
Wa dzalika lamma tasafa bihi min sifatil hamdi, yang demikian karena dia tersifati dengan sifat-sifat pujian. Allati hiya sifatul jamali wal jalal. Sifat-sifat pujian yang merupakan sifat keindahan, sifat ketinggian. Walamma an'ama bihi ala khalqih minan ni'am, dan ketika Allah memberikan kenikmatan-kenikmatannya kepada makhluk-makhluknya, al-jazal, kenikmatan yang sangat banyak, fahuwal mahmudu ala kulli hal, maka Allah terpuji dalam segala hal. Ikhwani fillah a'azakumullah, Ar-Rahman 'allama al-Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Ar-Rahman sifat Allah dan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini keunikan sifat Ar-Rahman. Dia sebagai nama dan dia sebagai sifat. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Ar-Rahmannya sifat Allah. Bismillah Ar-Rahman, ini Allah yang Maha Rahman Ar-Rahim. Tetapi di surat Ar-Rahman hanya dipanggil dengan satu kalimat, dengan Ar-Rahman. 'Allamal Qur'an. Yang Maha Rahman berarti nama. Berarti dia saat itu sebagai nama. Mengapa dia sifatan wa isman? Karena Ar-Rahman mengandung seluruh sifat-sifat yang lainnya. Berapa sifat Allah? Sebagian dengan riwayat 99 nama, maka 99 sifat. Tetapi dengan riwayat la usni thana'an anta kama asnaita ala nafsik, berarti tak terhingga. Aku tidak bisa memujikan padamu pujian-pujian seperti yang kau pujikan sendiri atas dirimu. Berarti masih banyak lagi. Atau dengan dalil as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik au ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak. Dengan dalil ini berarti masih banyak lagi. Sebab kalimatnya, ya Allah, aku meminta dengan namamu yang kau namakan dirimu sendiri dengannya, atau yang kau turunkan nama-nama itu dalam kitabmu, atau yang kau ajarkan pada salah seorang nabimu, atau yang kau simpan sendiri pada ilmumu. Berarti ada yang kita nggak tahu. Sahih? Maka semua itu terkandung dalam Ar-Rahman dengan Alhamd. Baik. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Disebut 3 nama dan 3 sifat yang istimewa. Pertama Ar-Rahman, kedua Al-Hamd, yang ketiga Al-Malik. Al-Malik sudah dibahas dalam ayat ini. Makna memiliki berarti berhak untuk mengatur apapun, berhak untuk menentukan apapun, berhak untuk membuat syariat sekehendaknya seluruhnya. Dan juga kalimat yang sama, Al-Mulk, yang Maha memiliki, juga mengandung, barakallahu fiikum, makna kalau kalian beribadah, itu kalian sendiri yang mendapatkan kebaikannya. Allah Maha memiliki seluruh yang di langit dan di bumi. Kalau kalian kufur, Allah juga tidak dirugikan, karena Allah Maha Kaya, Maha memiliki semua yang di langit dan yang di bumi. Demikian pula Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Maka di sini ada sifat Maha Memberi, Maha mengabulkan doa, Maha Penyayang, Maha semua yang sifatnya rahmat terkandung di dalam sifat Ar-Rahman. Berapa sifat-sifat yang lain yang berkait dengan sifat rahmat? Sangat banyak, barakallahu fiikum. Al-Barrur Rahim, Al-Barr sifat Allah Subhanahu wa taala, Al-Karim sifat Allah Subhanahu wa taala, Al-Jud, dan sekian banyak sifat-sifat lainnya. Demikian pula Al-Hamd, lebih luas lagi. Karena semua puji-pujian atau semua sifat-sifat yang terpuji, yang sekian banyaknya, yang diberitahukan kepada kita ataupun yang tidak diberitahu, semuanya adalah sifat terpuji.
Allah maha terpuji. Kasih sayangnya maha terpuji. Kebesarannya maha terpuji. Sifat rahmatnya maha terpuji. Sifat memberinya maha terpuji. Sifat adilnya maha terpuji. Sifat semuanya terpuji. Sehingga satu mengandung yang lain. Ikhwan fillah a'azakumullah, kembali kepada kitab. Wa kana Allahu ghaniyan hamida. Wa kana Allah ghaniyan hamida. Hamid maha terpuji. Inilah yang dikatakan tadi mengandung segala sifat kesempurnaan. Lamma tasafa bihi sifatul hamdi allati hiya sifatul jamali wal jalali. Sifat segala sifat yang indah, segala sifat kemuliaan. Walamma an'ama, dan ketika memberi kepada makhluknya dengan sekian pemberian yang banyak, maka dia maha terpuji pula dalam segala hal. Mengandung segala sifat, bahkan mengandung sifat Ar-Rahman. Maka Allah sebut dirinya dengan Hamid. Hamidun Majid. Maha terpuji lagi maha mulia. Qala wa ma ahsana iqtiran hadainil ismainil karimain. Betapa bagusnya ketika digandengkan antara dua nama yang mulia ini. Dua nama yang mulia ini, yaitu Al-Ghani dan Al-Hamid. Pernah kita sampaikan bahwa satu sifat mengandung kemuliaan, satu sifat mengandung kemuliaan, dan ketika digandengkan dua sifat itu mengandung kemuliaan yang lain lagi, mengandung keistimewaan yang lain lagi. Al-Hamid sudah terangkan betapa istimewanya sifat itu, karena segala sifat Allah mengandung sifat pujian di dalamnya. Yang kedua, Ghani, maha kaya, maha cukup, maha memiliki, juga memiliki sifat kemuliaan. Kalau digandengkan dua perkara ini, idza qtarana hazaini sifatain atau hadzani as-sifatani, maka niscaya akan memiliki sifat atau memiliki makna yang lebih tinggi lagi. Fa innahu ghaniyun mahmud, maka dia yang maha kaya lagi maha terpuji. Falahu kamalun fi ghinahu, bahwa dia memiliki kesempurnaan di dalam kekayaannya, wa kamal min hamdihi, dan kesempurnaan pujiannya, wa kamalun min iqtirani ahadihima bil akhar, dan memiliki pula kesempurnaan kalau digandingkan keduanya. Sudah kita sebutkan tentang maha kaya ya, maha memiliki. Apa konsekuensinya? Bebas melakukan apapun pada miliknya, iya kan? Apa kesannya? Kesannya bebas berbuat apapun, mungkin akan menghancurkan tanpa sebab, akan membunuh, menyiksa seseorang tanpa sebab, terserah Allah, kan begitu. Mau berbuat kejam pun terserah Allah, tetapi tidak seperti itu. Allah maha kaya, maha memiliki, maha bebas berbuat apapun pada miliknya. Tapi Allah maha terpuji. Tidak akan berbuat kecuali sesuatu yang terpuji. Iya kan? Seperti maha agung. Itu sifat kesempurnaan. Maha agung karena dia maha besar, maha tinggi, maha agung. Maha menguasai segala sesuatu. Itu kemuliaan. Tapi biasanya digandengkan dengan apa? Dengan rahmat. Ketika orang berpikir kalau maha menguasai, dia adalah raja di raja, mungkin akan berbuat semaunya. Tidak. Ternyata dikatakan di akhirnya dengan sifat hakim. Hakim artinya maha hikmah. Tidak mungkin akan menguasai semena-mena, pasti secara adil dan hikmah. Tidak mungkin lepas dari itu. Itu barakallahu fikum untuk menunjukkan kemuliaan yang berikutnya. Qala rahimahullah, ghaniyun mahmud. Dia maha kaya terpuji.
Falahu kamalun, dia memiliki kesempurnaan dalam kekayaannya. Wa kamalun min hamdihi, dan maha sempurna dalam pujiannya. Dan juga maha sempurna ketika digandengkan keduanya. Maha kaya tapi maha terpuji. Thumma karrara ihatata mulkihi lima fis samawati wa fil ard. Kemudian diulang kembali liputan kekuasaan dan kepemilikan Allah terhadap langit-langit dan bumi, terhadap apa yang di langit dan apa yang di bumi. Wa annahu ala kulli syai'in wakil, dan bahwasanya dia atas segala sesuatu wakil. Ay alimun qaimun bitadbiril asya, yakni dialah yang maha alim, yang menegakkan pengaturan segala sesuatu ala wajhil hikmah, dengan cara yang hikmah. Fa inna dzalika min tamamil wakalah, karena itu adalah dari kesempurnaan al-wakalah. Fa innal wakalah tastalzimu al-ilm bima huwa wakilun alaih. Karena al-wakalah konsekuensinya harus berilmu tentang apa yang diwakilkan kepadanya. Dia memiliki apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan Allah pula wakil yang mengatur semuanya. Wakil artinya yang mewakili untuk mengatur semuanya. Tentunya untuk mengatur harus tahu ilmunya. Maka berarti alimun qaimun bitadbir, punya ilmu dan mengatur seluruh alam, dan juga memiliki al-quwwah wal qudrah ala tanfidhihi wa tadbirihi, memiliki kekuatan dan kemampuan, kekuasaan untuk menerapkan aturannya, wa tadbirihi, dan pengaturannya. Wa kaunu dzalika tadbir ala wajhil hikmah, dan pengaturan tersebut tetap di dalam hikmah dan tetap di dalam maslahah. Fama naqsa min dzalika fa huwa linaqsin bil wakil. Mengapa harus dan mesti dalam hikmah dan maslahah? Karena kalau ada kekurangan padanya, maka itu adalah kekurangan pada wakil yang mengaturnya. Wallahu ta'ala munazzah, sedangkan Allah maha suci an kulli naqsin. Allah maha suci, tidak mungkin memiliki kekurangan dari sisi manapun. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ikhwani fillah a'azzakumullah. Kalau ada yang bertanya, berarti ayat ini tidak berbicara tentang hukum apapun, apa yang halal, apa yang haram, atau apa yang diperintahkan, atau apa yang dilarang. Iya, tetapi ayat yang berbicara tentang Allah justru lebih tinggi kedudukannya. Sebagaimana ayat kursi hanya berbicara tentang Allah dan sifat-sifatnya, ternyata dikatakan a'zamu ayatin fi kitabillah. Maka jangan remehkan satu ayat pun fi kitabillah. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.